channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Tragedi Pembunuhan di Ruang Perawatan Anak. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Seperti kemarin, begitu sampai rumah, aku langsung mandi, berganti pakaian dan segera menuju ke ruang makan untuk sarapan. Ayah dan ibu sudah menunggu di meja makan. Ini hari libur, mereka tidak berangkat mengajar. Kami pun sarapan bersama. Biasanya setiap hari libur, Mbak Devita akan datang bersama suami dan anaknya. Mereka akan menghabiskan waktu di rumah ini dari pagi sampai sore hari. Bagaimana dengan pekerjaanmu, Rin? Tanya ibu. Di rumah aku memang dipanggil dengan nama Rin atau Rini saja. Alhamdulillah lancar, Bu. Aku menjawab sambil mengambil nasi dan lauk pauknya. Bagaimana dengan rekan kerjamu? Kali ini ayah yang bertanya. Mereka baik ya, mereka sudah senior, jawabku. Syukurlah kalau begitu, sering-seringlah bertanya pada kakak seniormu, apa saja yang tidak kamu ketahui, kata ayah. Iya ya, lalu kami sarapan bersama tanpa ada percakapan lagi sampai selesai. Rin, ayah sama ibu akan pergi ke undangan sebentar lagi. Pulang dari undangan akan langsung ke rumah mbakmu, kata ibu selesai kami sarapan. Beliau sedang mematut diri di depan cermin. Iya, Bu. Loh, memangnya Mbak Devita tidak kesini hari ini, Bu? Tanyaku heran. Tidak, Rin. Mas Tunggul sedang dinas di luar kota, jawab ibuku. Oh, hanya kata itu yang keluar dari mulutku. Selang beberapa lama ayah dan ibu sudah siap berangkat ke undangan. Ayah pun kemudian mengeluarkan sepeda motor dari garasi. Kami berangkat ya, Rin, jaga rumah baik-baik, pesan ayah sambil menghidupkan mesin motor. Iya ya, hati-hati di jalan ya, salam untuk Mbak Devita sama Gandis. Lalu aku mencium kedua tangan ayah dan ibu, mengantar mereka sampai tidak terlihat oleh pandangan mata dan masuk ke dalam rumah. Aku kemudian masuk ke kamar, merebahkan badan di atas kasur dan mencoba memejamkan mata. Hari ini aku lepas malam setelah selama 2 malam aku berdinas. Seharian aku pun bisa istirahat. Beberapa menit berlalu, mataku tidak bisa juga terpejam. Ku coba membalikkan badan, mencoba memejamkan mata, namun tetap saja tidak bisa. Kenapa tiba-tiba aku jadi ingin tahu cerita tentang kematian Dr. Paul? Tapi rasanya tidak mungkin kalau harus menanyakan hal itu kepada Kak Endang dan juga Kak Tarmi. Karena tidak bisa juga memejamkan mata, akhirnya aku keluar dari kamar, duduk di kursi ruang tengah sambil menonton TV. Sedang asik menonton acara TV, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju ke ruang tamu. Aku mengintip dari balik hordeng seorang perempuan sebaya dengan Mbak Devita. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Assalamualaikum. Terdengar tamu itu mengucapkan salam sambil memencet bel kembali. Aku terkejut dibuatnya karena aku sedang menerka siapa gerangan perempuan yang ada di balik pintu. Waalaikumsalam, jawabku. Aku membuka pintu, nampak perempuan itu tersenyum manis padaku. Benar, ini rumahnya Bu Sri, tanya perempuan itu menyebut nama ibuku. Iya benar, jawabku masih dengan perasaan bingung. Siapa ya? Aku sepertinya belum pernah melihat dia sebelum ini, gumamku dalam hati. Kamu pasti Arini ya?
kata perempuan itu sambil menunjuk ke arahku, membuatku semakin merasa kebingungan. Dari mana dia tahu namaku? Apa sebelumnya kami memang pernah ketemu ya? Iya mbak, saya Arini. Maaf, mbak ini siapa ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Perempuan itu tersenyum. Apa mbak tidak diajak masuk dulu nih? Katanya sambil menatapku yang tengah kebingungan. Oh, iya, silakan masuk mbak, kataku sambil tersenyum malu. Aku pun mempersilahkan perempuan itu untuk duduk. Coba deh, kamu perhatikan baik-baik wajah mbak, katanya setelah duduk. Ku perhatikan baik-baik wajahnya dan... Ya Allah, Mbak Mala, kataku sambil memeluknya. Saya pangling mbak, kataku kemudian. Mbak Mala adalah murid ibu sewaktu SD. Dia juga sahabat Mbak Devita. Meskipun sudah tidak menjadi murid ibu, Mbak Mala masih sering main ke rumah. Mbak Mala tinggal bersama kakek dan juga neneknya. Kedua orang tua Mbak Mala telah meninggal dunia. Dia anak tunggal, jadi telah menganggap keluarga kami adalah keluarganya. Namun sejak menikah, Mbak Mala tidak pernah datang lagi ke rumah kami. Dia mengikuti suaminya yang bertugas di Malaysia. Ditambah lagi kakek dan nenek Mbak Mala pun telah meninggal dunia. Mbak Mala pun membalas memeluk dengan erat. Kamu apa kabar hari ini? Bagaimana kabar ayah, ibu dan Devita? Tanya Mbak Mala sambil matanya melihat sekeliling ruangan. Alhamdulillah, kami semua baik mbak. Kabar Mbak Mala sendiri bagaimana? Kok sendirian? Tanyaku antusias. Kabar mbak baik juga. Ya, suami mbak masih sibuk. Kok sepi? Pada kemana Rin? Tanya Mbak Mala. Aku lalu menceritakan jika ayah dan ibu sedang berada di rumah Mbak Devita. Nampak ada rasa kecewa di wajah Mbak Mala. Aku mencoba menghubungi nomor ayah dan ibu tapi tidak tersambung. Begitu juga dengan nomor Mbak Devita. Mbak, aku buatin minum dulu ya, kataku menawari. Gak usah Rin. Tadi sebelum kesini mbak sudah banyak minum, katanya sambil tertawa. Ngomong-ngomong ada acara apa mbak? Mbak Mala pulang ke Indonesia? Tanyaku penasaran. Mbak Mala lalu bercerita tentang kepentingannya pulang ke Indonesia. Aku mendengarkan sampai dia selesai bercerita. Banyak sekali perubahan yang terjadi, apalagi RS Medika. Tadi mbak lewat jalan sana sampai pangling, kata Mbak Mala. Aku tertegun mendengar perkataan Mbak Mala barusan. RS Medika? Bukankah itu RS tempatku bekerja? Oh iya, aku baru ingat. Bukankah Mbak Mala juga perawat? Memangnya dulu Mbak Mala bekerja di RS Medika ya? Tanyaku kemudian. Iya, Mbak dulu berdinas di ruang anak, jawabnya menjelaskan. Wah, kebetulan aku bisa menanyakan tentang Dr. Paul pada Mbak Mala tanpa rasa sungkan. Mbak, boleh nanya cerita tentang Dr. Paul? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Kulihat Mbak Mala agak terkejut. Dia pun kemudian menatapku. Kamu tahu dari mana nama Dr. Paul, Rin? Tanya Mbak Mala. Aku lalu mengatakan bahwa aku telah bekerja di RS Medika dan mendengar cerita tentang Dr. Paul dari perawat senior di ruang anak. Mbak Mala menghela nafas panjang. Sebenarnya cerita ini sudah lama sekali dan sengaja ditutup dengan rapat agar selain pihak RS tidak ada orang yang tahu. Aku duduk dengan tenang di samping Mbak Mala. Tidak sabar rasanya ingin segera mendengar cerita tentang siapa sebenarnya Dr. Paul. RS Medika adalah RS swasta peninggalan zaman Belanda, dan Dr. Paul salah satu pemegang saham di RS itu. Dia seorang dokter spesialis anak, berkewarganegaraan Belanda. Istri dan anak Dr. Paul tinggal di Belanda. Sebulan sekali dia pulang menjenguk anak dan juga istrinya.
Mbak Mala berhenti sejenak. Dokter Paul salah satu dokter anak terbaik. Dia terkenal sangat dermawan. Banyak pasien yang tidak mampu menjadi pasiennya, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap. Mereka tidak dipungut biaya sepeser pun bila berobat. Aku semakin penasaran mendengar kelanjutan cerita Mbak Mala. Seringkali dokter Paul tidak pulang. Dia menginap di kamar dokter. Terlebih jika ada pasien rawat inap yang gawat, dia akan terus memantau sampai keadaan pasien membaik. Mbak Mala menghela nafas dalam-dalam. Suatu saat dokter Paul terlibat perselingkuhan. Mungkin karena keluarganya yang memang jauh atau sedang ada masalah. Dokter Paul membunuh perempuan selingkuhannya. Dan akhirnya dia bunuh diri karena merasa bersalah dengan meminum racun. Mbak Mala mengakhiri ceritanya. Tiba-tiba HP Mbak Mala berbunyi. Panggilan dari suaminya. "Arini, Mbak pulang dulu ya. Sampaikan salam Mbak untuk ayah, ibu dan Devita. Lain waktu Mbak main lagi." Pamit Mbak Mala. Aku mengangguk, ku antarkan Mbak Mala sampai naik ke dalam mobil dan hilang dari pandangan. Aku kembali duduk di depan TV berharap bisa mengantuk dan tertidur. Namun rasa kantuk tidak kunjung datang. Suara azan zuhur terdengar dari tuak masjid. Segera aku masuk ke kamar, berwudu dan mendirikan sholat. Ku rebahkan tubuh di atas kasur, teringat akan cerita Mbak Mala tadi tentang siapa dokter Paul dan mengapa dia sampai bunuh diri. Namun aku merasakan ada sesuatu yang aneh dalam cerita itu juga dengan Mbak Mala. Sempat aku memperhatikan raut muka dan gerakan badan Mbak Mala saat bercerita. Seakan ada yang mengganjal tidak lepas, seperti ada yang dia tutupi. "Rini?" Samar-samar terdengar suara orang memanggil namaku sambil mengetuk pintu kamar. Aku membuka mata melihat jam dinding sudah pukul 15:10 WIB. Rupanya aku tertidur. Rini?" Itu adalah suara ibu. Rupanya ayah dan ibu sudah pulang. Aku tidak mendengar suara motor ayah. Kami memang selalu membawa kunci rumah masing-masing. Jadi tidak perlu menunggu lama untuk bisa masuk ke dalam jika pulang dari bepergian. Aku terbangun dan membuka pintu. Ibu tersenyum manis di balik pintu. "Ibu kok sudah pulang?" tanyaku sambil mencium tangan beliau. "Iya, mbakmu sudah ada yang menemani. Ibunya Mas Tunggul datang tadi pagi dan mau tinggal di sana selama Masmu berada di luar kota," kata ibu menjelaskan. "Oh," kataku sambil manggut-manggut. "Ya sudah, kamu mandi. Sebentar lagi waktu asar," kata ibu. "Iya, Bu." Iya, tadi ada Mbak Mala datang, Bu. Aku coba menghubungi nomor ayah sama ibu tidak aktif. Nomor Mbak Devita sama juga tidak aktif. Mbak Mala lumayan lama di sini. Katanya sih lain waktu akan main lagi," ujarku memberitahu kepada ibu. "Maksudmu Rosmala?" tanya ibu. "Iya, Bu. Siapa lagi? Memangnya ada Mala yang lain selain dia?" jawabku. "Bagaimana kabarnya? Sudah lama sekali dia tidak berkirim kabar sejak pindah ke Malaysia 10 tahun yang lalu," ujar ibu. Sejenak aku tertegun mendengar nada bicara ibu. Beliau bertanya padaku tentang Mbak Mala, tapi seakan ada sesuatu yang tersembunyi di kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja, karena baru mendengar cerita dari Mbak Mala. "Kabar dia baik, Bu. Aku mandi dulu ya, Bu." Ibu mengangguk dan berlalu dari hadapanku. Siang di hari berikutnya aku berangkat ke RS Medika untuk dinas sore.
dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Ayahku tidak bisa mengantar. Sesampainya di RS Medika, segera ku parkirkan motor dan berjalan menuju ruang anak. Berbeda saat malam, siang hari suasana di koridor RS lumayan ramai. Aku berjalan perlahan di koridor melewati beberapa ruang perawatan. Ku amati bangunan RS Medika, bangunan lama yang sudah direnovasi. Namun ada juga yang masih dalam bentuk aslinya seperti ruang anak. Sampai di ruang anak tidak kulihat Kak Tarmi dan Kak Endang. Karyawan yang dinas pagi segera melakukan operan. Kali ini aku ikut. Aku penasaran dengan Ibu Anggraini, pasien di kamar isolasi nomor 3. Namun kakak senior tidak menyebutkan nama pasien di kamar tersebut. Sudah pulang atau pulang paksa atau mungkin dirujuk, kami hanya masuk kamar isolasi 1 dan 2 di mana Cindy dan Putra dirawat. Aku dinas bersama Kak Winarni dan juga Kak Vera. Kak Winarni sebaya dengan Kak Tarmi dan Kak Endang, sedang Kak Vera selisih 2 tahun di atasku. Pasien ruang anak sepi, tidak seperti ketika aku dinas malam. Banyak yang sudah pulang. Hanya ada 5 anak di ruangan dan 2 anak di kamar isolasi. Kak, saya observasi dulu ya, kataku setelah sebelumnya aku memperkenalkan diri. Kak Winarni dan Kak Vera mengangguk. Mereka sedang menulis. Setelah melakukan observasi di ruangan, aku menuju kamar isolasi. Berbeda dengan suasana di koridor depan, di sini tetap saja sepi meskipun siang hari. Aku melangkah ke kamar isolasi, entah mengapa tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduku berdiri, sempat ragu tapi segera ku tepis. Setelah selesai aku melangkah menuju ruangan. Iseng kulihat kamar isolasi nomor 3. Namun di sana seperti ada seseorang yang sedang mengawasi di balik hordeng. Aku bergidik setengah berlari, aku masuk ke dalam. Di kamar perawat, Kak Winarni dan Kak Vera sedang mengobrol. Kak, pasien di kamar isolasi nomor 3 sudah pulang ya? Tanyaku kepada mereka berdua. Kak Winardi dan Kak Vera saling berpandangan. Sudah sebulan ini di kamar itu tidak ada pasien, jawab Kak Vera. Aku pun tercekat. Jadi siapa yang kulihat tempo hari saat dinas malam? Tapi waktu saya dinas malam kemarin, ada pasien di kamar itu, Kak. Nama bayinya Anggraini, kataku menjelaskan. Kak Winarni dan Kak Vera hanya terdiam. Mereka hanya memandangku. Kamu baca saja buku laporan pasien. Ada tidak nama bayi Anggraini? Kata Kak Winarni sambil memberikan buku yang ada di hadapannya. Dengan rasa penasaran, aku membaca satu demi satu nama pasien di buku itu. Tidak kutemukan nama bayi Anggraini di sana. Padahal aku merasa benar-benar melihat dan bertemu dengan pasien bayi Anggraini. Apakah mereka juga sudah meninggal seperti Dr. Paul? Hingga menjelang pulang aku masih penasaran. Bagaimana aku mau menanyakan tentang pasien tersebut kalau Kak Winarni dan Kak Vera tidak mengatakan apa-apa. Tidak seperti waktu aku bercerita tentang Dr. Paul kepada Kak Tarmi dan Kak Endang. Mereka langsung mengatakan bahwa Dr. Paul telah meninggal. Hari ini kita jalan bareng sampai depan ya, kata Kak Vera. Kami telah selesai operan dengan karyawan yang akan dinas malam. Iya Kak, kami lalu berjalan menyusuri koridor. Kulihat Kak Vera sibuk membuka tasnya seperti ada yang ia cari. Kakak tahu tidak pasien yang bernama bayi Anggraini? Kak Vera tidak menjawab.
Dia masih sibuk membuka-buka tasnya. Aduh, HP ku ketinggalan. Kamu pulang duluan saja ya, kata Kak Vera tanpa menjawab pertanyaanku. Dia segera kembali menuju ke ruangan anak. Aku berjalan sendiri beberapa saat. Aku menoleh ke belakang, siapa tahu Kak Vera sudah kembali. Namun apa yang kulihat, ternyata aku melihat seorang perempuan sedang menggendong bayi di depan sebelah kiri ruang anak. Meski tidak begitu jelas, tapi membuatku merasa takut. Jantungku berdetak lebih kencang, bulu kuduku berdiri. Ku percepat langkah menuju pintu gerbang, sedikit berlari agar segera sampai di sana. Dengan nafas terengah-engah, akhirnya sampai juga aku di pintu gerbang RS Medika. Ku atur nafas perlahan, kemudian berjalan menuju tempat di mana sepeda motorku berparkir tadi siang. Ya Allah, benarkah apa yang kulihat tadi? Benarkah itu Bu Anggraini? Siapa dia sebenarnya? Suasana di sekitar tempat parkir RS sangat sepi. Hanya ada beberapa buah mobil dan motor yang terparkir. Mungkin itu kendaraan milik karyawan RS yang piket malam dan menunggu pasien. Ku palingkan pandangan ke kiri dan ke kanan tempat parkir. Tidak ada seorang pun di sini, hanya aku sendiri. Seketika aku merinding, bergegas aku menyalakan mesin motor dan menuju ke arah pintu gerbang RS. Perlahan aku mengendarai sepeda motor sambil masih memikirkan perempuan yang tadi kulihat di depan ruang anak. Siapa sebenarnya Bu Anggraini? Kenapa aku selalu melihatnya di depan ruang anak? Apa dia sudah meninggal seperti halnya Dr. Paul? Aku terus memikirkan Bu Anggraini. Jalanan lumayan lenggang, aku bisa dengan santai mengendarai sepeda motor menuju rumah. Tidak seperti saat pagi dan siang hari, aku melewati beberapa buah toko dan ruko di sepanjang jalan. Semua sudah tutup karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Selang beberapa saat, tiba-tiba aku mendengar suara berdengung di telinga. Tidak begitu jelas karena tertutup helm, namun seperti suara ban kempes yang terseret terdengar berat. Aduh, jangan-jangan ban motor saya bocor. Aku masih melanjutkan perjalanan. Sebentar lagi sampai rumah, tanggung. Biarlah ku kendarai motor dengan ban kempes. Besok baru dibawa ke tukang tambal ban. Ku naikkan gas sepeda motor agar lebih kencang dan segera bisa sampai rumah. Namun beban di belakang rasanya semakin berat. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, mataku mencari tukang tambal ban. Barangkali ada yang masih terbuka. Tidak terlihat, jalanan sepi, semua sudah tutup karena sudah malam. Suara itu masih terdengar semakin lama semakin dekat di telingaku. Aku kemudian berhenti dan mematikan mesin motorku. Lalu kemudian mencabut kunci kontak dengan agak menggerutu. Perlahan aku turun ingin melihat ban sebelah mana yang bocor, sehingga membuat ban kempes dan membuat suara yang cukup mengganggu di telinga. Namun begitu aku turun dari motor, betapa terkejutnya dengan apa yang aku lihat. Badanku gemetar, jantungku berdetak lebih kencang, keringat dingin mengalir deras, aku merinding. Melihat pemandangan yang membuat bulu kuduku berdiri tiba-tiba. Mulutku terkatup seakan terkunci rapat, tidak bisa bergerak. Dan bersambung, apakah sebenarnya yang dialami oleh Rini? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.